Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Krisna dengan kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Maulana, Firdana Adwa, Aurel Maidivi, dan Nadia Musyarofa. Di sini kita akan menjelaskan dari mata kuliah perancangan eksperimen, yaitu ujian NOVA dan post hot test Tuki. Ya, selanjutnya. Dari contoh soal yaitu mempelajari kekuatan tarik semen Portland dengan menggunakan beberapa teknik pencampuran semen. Percobaan acak yang dilakukan untuk mengetahui apakah teknik pencampuran semen dapat menyebabkan efek yang signifikan pada rata-rata kekuatan tarik semen. Beberapa pengukuran kekuatan tarik semen telah didata masing-masing teknik pencampuran sebagai berikut. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini terdapat data-data yang telah didapatkan dari tensile strength. Selanjutnya, hipotesis yang pertama, A0 sama dengan rata-rata semua perlakuan adalah sama atau bisa dikatakan tidak ada pengaruh perlakuan dari mixing tekniknya terhadap respon tensile strength. H1 minimal ada satu perlakuan yang rata-ratanya tidak sama, atau dengan kata lain ada pengaruh perubahan perlakuan dari mixing tekniknya terhadap respon tensile strength. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah dari pengerjaan di software Minitab. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, pada slide sebelumnya sudah kita ketahui pada tabel bahwa terdapat 4 variasi dari mixing teknik. Dengan masing-masing variasi terdapat 5 data tensile strength. Di sini sudah saya inputkan data dari masing-masing data variasi mixing teknik. Di sini sudah ada keempat mixing teknik. Jadi setelah data sudah diinputkan di software Minitab, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah kita mengeklik di state, kemudian kita pilih ANOVA, dan kita pilih yang one way. Nah, di sini kita pilih yang respon data are in one column for all factor level. Untuk responnya sendiri, kita pilih yang tensile strength, kemudian untuk faktornya kita pilih yang mixing teknik. Kemudian optionnya, untuk confidence level, di sini kita pilih 95 karena untuk alfanya sendiri itu bernilai 0,05. Kemudian untuk comparison-nya kita centang yang 2K test, kemudian di sini yang tes juga kita centang. Oke. Untuk graphs-nya sendiri itu dipilih untuk interval plot dan juga individual plot. Untuk result-nya kita centang semua. Untuk storage-nya kita centang yang residual, karena kita membutuhkan nilai dari residual untuk dimunculkan. Seperti itu, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil dari simulasi dari software Minitab. Di sini juga sudah terlihat 2K simultanus dan juga interval plot dari simulasi yang sudah kita lakukan. Baik, demikian hasil dari langkah-langkah simulasi di
seberlimited, maka analisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada uji ANOVA. Nah, kita perhatikan untuk nilai alfa sama dengan 0,05 dan juga kita perhatikan nilai p-value-nya. Untuk menentukan apakah H0 atau H1 yang diterima pada kasus ini, maka ketentuan yang harus kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika signifikan atau probabilitas lebih dari alfa, maka terima H0. Yang kedua, jika signifikan atau probabilitas kurang dari alfa, maka tolak H0. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai p-value adalah 0,002 dan nilai alfa adalah 0,05, sehingga kita dapatkan p-value kurang dari alfa. Maka dapat kita simpulkan bahwa kasus ini adalah tolak H0 di alfa sama dengan 5%. Berarti interpretasinya adalah terdapat pengaruh teknik pencampuran dalam uji tariknya. Cek matiin mic dulu. Oke, jadi di sini ada gambar dari grouping information dan juga perbedaan rata-rata dari uji Tukey. Jadi post-hoc test ini dilakukan apabila kita ingin mengetahui mana kelompok yang berbeda dan juga kelompok yang tidak berbeda. Nah, hal ini tuh bisa kita lakukan jika kita menghitung atau mengetahui p-hitungnya atau adjusted p-value-nya. Apakah ada menunjukkan perbedaan atau tidak. Nah, jika p-hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, artinya adalah gagal tolak H0. Maka kita bisa melakukan analisis sesudah adanya metode ANOVA, yaitu post-hoc test. Nah, jika gagal tolak H0, maka post-hoc test ini tidak perlu dilakukan, tapi apabila terima H0, maka post-hoc test ini atau Tukey test ini dapat dilakukan. Kemudian nilai p-value antar teknik pencampuran atau mixing teknik atau variabel yang mempengaruhi berbeda, maka perlu adanya uji lanjutan atau uji Tukey, seperti itu. Oke, next slide. Nah, mari kita lihat tabel hasil di Minitab pada kolom adjusted p-value di bawah ini. Sebelah kanan yang di kotak merah, jadi bisa kita interpretasikan bahwa yang pertama, mixing teknik di antara mixing teknik kedua dan juga 1, p-value yang didapatkan nilai sebesar 0,598, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai alfa yang mana diketahui nilai alfa sebesar 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak adanya variansi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif sama. Kemudian yang kedua, mixing tekniknya yang ketiga dan juga ke-1, p-value yang didapatkan nilai sebesar 0,983 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya variansi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif sama karena nilainya p lebih besar daripada alfa. Kemudian yang ketiga, mixing teknik 4 dan 1, p-value didapatkan nilai sebesar 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variansi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif tidak sama dikarenakan p-value kurang dari nilai alfa yang sebesar 0,05. Seperti itu, langsung next slide. Nah, yang keempat, mixing teknik 3 sampai 2, p-value didapatkan nilai sebesar 0,806
Sehingga dapat kita simpulkan juga tidak adanya variansi rata-rata pada perlakuan ini. Kemudian yang kelima juga memiliki nilai sebesar 0,026 yang dimana kurang dari nilai alfa 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya variansi rata-rata pada perlakuan ini atau rata-rata relatifnya tidak sama. Kemudian yang terakhir ada mixing teknik 4 dan juga 3, p-value yang dapatkan nilai 0,04 yang dimana nilainya kurang dari alfa 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya variansi rata-rata pada perlakuan ini atau nilai rata-rata relatif tidak sama. Seperti itu. Next slide. Nah, langsung saja ke rekan saya berikutnya, silahkan. Ya, selanjutnya 2K grouping information. Seperti yang sudah ada di gambar, secara visual dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai uji tarik di setiap teknik pencampuran. Sehingga nilai rata-rata ini signifikan dengan hasil pada kolom grouping information yang membagi 4 teknik pencampuran menjadi 2 grup besar berdasarkan nilai rata-rata. Dimulai dengan grup A dengan nilai sebesar 615,4, bisa dilihat di gambar, dan grup B dengan rentang nilai sebesar 417,8 sampai 473,8. Di sini dapat diartikan juga jika terbagi dalam grup yang berbeda, maka sudah jelas bahwa rata-rata berbeda secara signifikan. Next. Kemudian interpretasi. Teknik pencampuran yang paling baik untuk meningkatkan kekuatan tarik semen adalah dengan menggunakan teknik 4. Bisa dilihat pada gambar di samping, ada 4 teknik di gambar hasil dari Minitab. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata tertinggi pada tabel interval plot atau grouping information didapatkan oleh teknik pencampuran 4. Sedangkan teknik pencampuran yang kurang baik dalam meningkatkan kekuatan tarik semen adalah teknik 1. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.